Kita akan masuk ke poin yang kelima, beberapa kesalahan dalam masalah pesta. Kalau poin keempat, beberapa kesalahan masalah rumah tangga. Dan terakhir yang kita bahas poin 31 itu. Di sini pelanggaran yang ke-32 secara global dari 70 kekeliruan wanita, yaitu tidak menikah dengan alasan studi dan jaminan masa depan. Ini adalah alasan yang tertolak karena seorang wanita berhak mengajukan syarat untuk melanjutkan studi setelah pernikahan, kalaupun dia mau lanjutkan studinya. Sebagian wanita yang melajang menjadikan hal ini terus berlanjut dan menarik gerbong usia mereka tanpa disadari. Selanjutnya, ia merasakan dirinya dalam kesendirian, sementara semua saudara dan teman-temannya telah menikah. Ia tidak menjumpai orang yang ingin menikah dengannya karena usianya sudah tua. Akibatnya, ia menyesal atas penolakannya terhadap setiap orang yang datang untuk menikah dengannya. Jadi ini pelanggaran yang ke-32. Walaupun masuk dalam judul tadi di pelanggaran yang kelima, beberapa kesalahan dalam pesta, dan di sini belum menikah, ya, bahasan pelanggaran ke-32, tapi ini bisa masuk dalam subjudul ini tentunya. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Bagi seorang wanita, sekali lagi, wahai muslimah yang mengikuti acara kita, prestasi tertinggi buat Anda dan prestasi tertinggi buat anak perempuan Anda adalah pada saat dia berhasil menjadi istri. Status istri didapatkan sama dia. Ini jauh lebih mahal daripada dia memiliki ijazah setumpuk akademik kah, pelatihan-pelatihan kah, atau yang semisalnya. Apalagi dia berpindah dari status istri menjadi status ibu. Selain sudah bisa punya suami dan terlindungi di bawah naungan suami, jalan tol menuju ke surga hanya dengan berbuat baik pada suaminya, dia akan masuk surga, insya Allah. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang sudah sering kita ulangi, ya, terutama bagi ibu-ibu karena kita bahas masalah kekeliruan wanita di sini. Wanita manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melayani suaminya, tidak disebutkan sunnah-sunnah, ya, tidak ada sunnah sholat sunnah, tidak disebutkan puasa wajib. Siapa yang sholat wajib? Istri manapun, wanita manapun yang sholat wajib 5 waktu. Puasa Ramadan, melayani suaminya, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Jadi ini kuncinya 3 saja sebenarnya. Menjaga kewajiban haknya Allah dan menjaga kewajiban haknya suami. Itu luar biasa, itu prestasi tertinggi. Kalau dia sudah menjadi ibu, maka dia akan mendapatkan aset-aset amal jariah yang Allah titipkan dari rahimnya, yaitu anak-anaknya. Yang akan selalu masuk dalam hadis Nabi SAW waktu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Dari pelayanan kita dahulukan ibu sampai 3 kali. Walaupun penisbatan nama kepada ayah. Walaupun izin nikah bagi anak perempuan kepada ayah. Tetapi di sini pelayanan ibu didahulukan. Maka ini prestasi tertinggi. Tanamkan di benak Anda dan benak anak perempuan Anda, ini prestasi tertinggi. Bukan memiliki status-status akademik yang dianggap itu adalah prestasi yang besar. Karena di mata masyarakat dipandang itu besar. Berapa banyak orang yang akhirnya sudah sampai dokter spesialis nggak nikah-nikah. Dan seperti dibahasakan oleh penulis, akhirnya dia menyesal. Kemarin ada salah satu penanya kita seperti itu. Ustaz, saya sudah tidak kunjung datang jodoh. Padahal saya sudah selesai S2 gitu kan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Maka waktu saya jawab pertanyaan itu, saya mengatakan, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Saya katakan kemarin itu kebetulan, kalau yang jadi, bisa saja yang jadi masalah inti adalah Anda karena sudah terlanjur mencapai S2. Strata S2 ini bagi sebagian laki-laki membuat mereka minder. Karena yang melamar Anda harus juga minimal S2 atau lebih tinggi S3 atau profesor. Dan rata-rata kalau laki-laki sudah S2, S3 sudah beristri, gitu kan. Bukan berarti perempuan tidak boleh mengejar status akademiknya, ya, misalnya ambil S2, S3, bukan. Tapi menikah dulu, bahkan dikatakan kan di sini bisa saja dia berikan syarat, saya mau menikah menjadi istri, tapi saya ingin sekali mengejar prestasi kuliah saya. Artinya saya akan tidak mengembalikan kewajiban sebagai istri kalau sudah punya anak sebagai ibu, tapi saya juga ingin sekali mengajarkan ilmu saya. Atau saya ingin praktek sebagai seorang dokter. Dia berikan syarat, kalau suaminya setuju, oke, berjalan. Tapi jadi masalah sekarang kita balik, kita lebih kejar prestasi duniawi. Lebih baik perempuan itu menjadi wanita karir, sehingga dia punya perusahaan,
dia punya banyak pegawai. Padahal bukan itu tugasnya. Anda punya tugas menjadi istri, menjadi ibu, mendidik kader-kader umat. Biarkan laki-laki yang terjun ke alam itu. Kalau kita meletakkan semua pada tempatnya teman-teman sekalian, laki-laki bertugas memang dari rumah, di dalam rumah sebagai pemimpin dan pelindung, di luar rumah sebagai pencari rezeki, dia yang bekerja, dia yang supir mobil, dia yang jadi direktur perusahaan, dia yang menjadi penagih utang, dia yang menjadi buruh, dia yang segala macam. Atasan ataupun bawahan. Sementara ibu di rumah, ibu menjadi istri yang terbaik yang betul-betul menyehatkan suami pada saat datang. Anda hilangkan penatnya, jangan buat dia pusing. Pijitlah, makanan yang enak lah, biologis yang laman, segala macam. Clear di situ. Anak-anak Anda bina menjadi anak-anak kader umat yang baik, hafid Quran, Anda mengajarkan tata cara makan yang islami, pakaian yang islami, tidur dengan baca doa, cara tidur islami dan seterusnya, cara mandi, cara cebok, membersihkan diri yang benar, itu sudah luar biasa, itu prestasi tertinggi. Inilah yang penting, yang selalu ditanamkan oleh orang tua kadang-kadang, kau harus jadi sarjana nak, kau harus begini, bukan. Nak, nanti kalau besar, insya Allah ada jodohnya orang baik, ibu sama ayah nikahkan ya. Kenapa nggak dibahasakan itu? Kenapa itu dianggap kolot? Sehingga akhirnya kebutuhan biologis yang bergejolak, karena larinya kepada bukan pernikahan, prestasi-prestasi atau karir duniawi, maka akhirnya terlampiaskanlah seperti juga di alam karir itu. Misalnya dia kantor, ya sudah dia jadi biologis bebas, seks bebas yang terjadi. Karena di perkantoran kan umumnya seperti itu, gitu kan. Walaupun tidak semua. Begitu juga alam-alam mereka. Ya pada saat weekend mereka pergi ke karaoke, ke diskotik. Itu yang dibawa akhirnya. Dan ini disayangkan sekali. Makanya kita sekarang coba membahas di poin ini. Mengarahkan para muslimah kepada real yang benar. Itu dulu poin pertama yang saya ingin titik beratkan. Jadi jangan pernah ada persepsi teman-teman sekalian. Kalau kita memasang tenda di depan rumah. Kalaupun Anda tidak pakai acara pesta di gedung misalnya. Untuk pernikahan anak merasa malu dengan tetangga. Kenapa? Karena anaknya masih 17 tahun. Anaknya masih baru 20 tahun. Tapi kalau pacar anaknya datang bolak-balik ke rumah. Seorang datang laki-laki bawa anak perempuannya. Tetangga semua menyaksikan. Orang semua tahu kalau itu pacarnya. Dan pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Gak ada bedanya. Sama. Dibawa pergi ke bioskop dingin-dingin. Dibawa pergi ke pinggir pantai. Dibawa ke tempat gelap. Dibawa ke dekat kuburan. Bahkan begitu mereka pacaran di situ, wanaudzubillah, bukannya mengingat akhirat malah terjadi kemaksiatan gitu kan. Lalu kemudian tidak terjadi perzinahan, nggak mungkin, mustahil kan gitu. Bagaimana bisa Anda sebagai orang tua membiarkan anak Anda dijemput oleh seorang laki-laki, tante, om, saya bawa dulu ya. Oh ya silahkan nak, silahkan apa? Silahkan zinai anak saya, wanaudzubillah. Kan itu artinya. Ada bahkan orang lebih parah, entah kemana girah. Kecemburuan agamanya. Di rumahnya dibiarkan pacar anaknya datang. Masuk ke kamar anaknya. Tutup pintu kunci. Matikan lampu. Berzina. Depan matanya. Oh enggak apa-apa. Baik kok orangnya. Loh kenapa begini? Satu ahli keluarga. Maksudnya anggota keluarga ya. Maaf. Itu bahasa Arabnya tadi. Ya, anggota keluarga satu saja berbuat salah. Maka bisa berpengaruh pada semuanya. Bisa berpengaruh pada semua. Efeknya kan bahaya. Efeknya bahaya itu. Maka harus hati-hati. Ya. Orang kalau dalam sholat bisa tidak muncul kehusyuan imam. Biasa ada pengaruh juga dari makmum. Begitu disebutkan dalam beberapa asar. Gitu kan. Jadi harusnya hati-hati. Harusnya hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi ini poin teman-teman. Justru harusnya kita malu pada poin yang kedua tadi. Contoh yang kedua. Tentang pacar yang gonta-ganti membawa anak. Bahkan yang lucunya kadang-kadang subhanallah. Setelah sebulan datang laki-laki lain. Tetangga tanya, siapa ini? Oh ini pacar anak saya. Yang bulan lalu mana? Oh itu dia sudah putus, tidak cocok. Tidak apa-apa. Mau ganti-ganti 10, 20 pasangan anaknya tidak ada masalah. Tapi kalau buat tenda pernikahan depan rumah, malu. Oh pasti ada apa-apa nih kalau nikah muda. Loh subhanallah. Nikah ibadah. Kita harus ubah persepsi ini. Ya. Jadi ini harus difahami teman-teman. Ini poin pertama yang saya titik beratkan di pelanggaran ke-32 ya. Kemudian juga bisa masuk dalam poin ini yang kita bahas adalah tidak menikah dengan alasan studi dan jaminan masa depan. Nah ini juga sama. Jadi selain studi atau karir dunia juga berpikir menjaminan masa depan. Kalau laki-laki yang datang seorang yang saleh,
baik akhlaknya, baik agamanya, kan Nabi suruh terima lamarannya. Oh enggak, kayaknya miskin nih, karena pakai motor. Yang lamar harusnya orang pakai mobil. Atau yang lamar harusnya punya perusahaan ini dan perusahaan itu. Lalu sampai kapan Anda menunggu orang yang datang yang punya perusahaan itu? Kalaupun datang belum tentu juga berakhlak. Makanya Nabi SAW kasih wasiat, wahai saudaraku muslim dan muslimah. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia, bukan kaya dan tampannya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi harusnya diperhatikan masalah ini. Bisa saja hari ini dia naik motor, setahun kemudian dia sudah bisa beli Mercy. Banyak tahapan seperti itu. Mungkin sekarang dia menikah belum punya rumah. Mungkin setelah itu Allah balik keadaannya, 5-6 tahun kemudian dia menjadi orang terkaya di keluarganya. Ada banyak fakta lapangan kami saksikan depan mata seperti itu. Dulu pakai motor pinjaman orang. Tapi dengan kesabaran, dengan upaya, dengan kejujuran, dengan agama yang dia miliki, Allah angkat derajatnya. Pindah ke mobil, pindah ke rumah, pindah ke perusahaan, akhirnya punya sendiri semuanya. Kuasa Allah SWT. Dan berapa banyak orang yang tadinya perusahaannya maju, dianggap dia adalah laki-laki yang berprestasi, tapi tidak kenal mana halal haram. Ternyata setelah dinikahkan sama anak seseorang, lalu bangkrut usahanya, terlilit utang sana sini, baru mau bercerai. Apalagi tidak ada agamanya. Diajak untuk taubat, diajak untuk kembali kepada sholat, kepada Allah SWT, sholat malam, berdoa, dia tidak mau lagi. Bahkan kadang-kadang stres, mungkin bunuh diri. Nah, ini yang terjadi. Ini bahaya sekali. Poin ini juga harus diketahui teman-teman. Jadi jaminan masa depan adalah keimanan. Keimanan dan keislaman. Kalau sudah ada pada seseorang, dia sudah punya modal yang paling besar. Bayangkan teman-teman, di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada orang menyatakan dirinya sudah hafal surah Al-Baqarah, dia dianggap seorang yang berprestasi luar biasa. Sudah layak dijadikan suami, sudah layak dijadikan pemimpin, sudah layak segala macam. Sampai kalau tidak salah pernah Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu pada seseorang anak yang mengatakan, saya baru hafal surah Al-Baqarah. Kata Umar, pergilah, kau sudah punya semuanya. Jadi itu prestasinya. Agamanya itu bekalnya. Tentu kita juga bukan mengambil orang anak mantu yang pengangguran sama sekali. Ya. Enggak, bukan begitu juga maksudnya. Karena orang juga, atau tidak berpendidikan sama sekali juga tidak. Yang dimaksudnya adalah punya agama dan akhlak, dia juga mungkin berpendidikan. Boleh kita cari yang berpendidikan tentunya. Jadi bukan cuma modal dia pergi ke masjid, sholat saja. Mungkin SD saya tidak sekolah. Enggak, kita juga butuh yang sekolah, SMP, SMA, kuliah, dia S1 misalnya. Jadi ada bekal juga dia untuk bekerja gitu kan. Dan diikuti dengan masalah agama. Masa depan di situ. Bukan masa depan di kekayaan semata yang dilihat. Apalagi kalau sumbernya haram. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi banyak kendala-kendala seperti itu ya yang terjadi dari 2 poin yang saya jelaskan tadi.